Duh, pengennya lembaga yang satu ini dicitrakan baik, tapi tiap hari ada saja berita buruknya. Di Makassar, ini seorang pemuda mengaku diperas dan dianiaya oleh anggota polisi. Kok bisa gitu sih? Dari sumber fifa.co.id, seorang pemuda bernama Yusuf Saputra yang usianya masih 20 tahunan ini mengaku menjadi korban penganiayaan dan pemerasan oleh sejumlah anggota polisi dari Satuan Sabraha Polrestabes Makassar. Loh, kok bisa? Gimana kejadiannya? Jadi gini, menurut keterangan dari Yusuf, kejadiannya itu terjadi pada Selasa malam 27 Mei yang lalu nih. Di jam 10 malam waktu Indonesia Tengah, Yusuf ini berada di pasar malam Galesong. Tahu sendiri kan, pasar malam itu ramai pastinya. Nah, saat itu Yusuf ini lagi nongkrong bersama teman-temannya menikmati suasana pasar malam. Namun tiba-tiba dari arah yang tak diduga, 6 orang anggota datang dan menodongkan senjata ke kepala Yusuf. Dan 6 orang ini langsung memukul Yusuf. Nah, untungnya Yusuf ini mengenali salah satu pelaku yang memukulnya, yaitu Bribda A, sebut saja begitu. Suasana santai malam itu nih berubah pastinya menjadi mencekam. Waduh. Nggak cukup sampai di situ rupanya. Dari cerita Yusuf, dia ini kemudian dibawa paksa ke lokasi sepi menggunakan mobil. Dan di tempat sepi itulah Yusuf ini diikat, dipukuli, dan dipaksa untuk menanggalkan seluruh pakaiannya. Seluruh pakaiannya ditanggalkan sampai celana dalamnya loh. Waduh. Tangan dan kakinya ini diikat, tubuhnya nih dipukuli. Nah, yang lebih mengerikan lagi nih, Yusuf ini juga dipaksa untuk mengakui kepemilikan narkotika jenis tembakau gorila yang disebut milik Bribda A itu. Karena merasa bukan barang miliknya, Yusuf tentu tidak mau mengakui. Dan disitulah Yusuf berulang kali disiksa. Yang bikin nyesek lagi, saat membaca berita ini adalah Yusuf disiksa hingga 7 jam dan dia baru dibebaskan setelah keluarganya ini menyerahkan uang kepada para pelaku. Dimana sebelumnya ini para pelaku ini meminta uang tebusan 15 juta rupiah, namun karena pihak keluarga tidak sanggup, maka jumlahnya ini diturunkan menjadi 5 juta rupiah. Karena masih dirasa cukup berat ya 5 juta, dan dinego lagi, akhirnya keluarga memberi uang 1 juta rupiah. Ya mau dapat dari mana ya uang 15 juta dalam waktu 1 malam gitu ya. Nah, uang itu diberikan kepada Bribda A lewat perantara seorang bernama I gitu ya. Karena Bribda A ini seperti nggak mau berinteraksi langsung soal uang tersebut. Ya pengennya sih nerima bersenya aja ya. Nah, Yusuf akhirnya dibebaskan sekitar jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Setelah uang tebusan itu diserahkan, keluarga Yusuf ini langsung membawanya untuk visum ke rumah sakit. Bagus ya, jadi langsung divisum. Yang lebih menyakitkan lagi nih, laporan Yusuf di Polsek Galesong rupanya ditolak. Dan laporannya baru diterima Polresta Kalar 2 hari kemudian di tanggal 29 Mei 2025. Itu pun setelah curhatan Yusuf ini viral di media sosial. Wah, ini jadi semakin menguatkan ya, no viral, no justice. Soal penolakan laporan Yusuf di Polsek Galesong, ini katanya sih dibantah sama Kapolres Takalar, AKBP Supriyadi saat dihubungi oleh fifa.co.id. Menurut Kapolres, katanya kasus ini mau diselesaikan secara kekeluargaan. Masa sih gitu ya? Sementara di lain pihak, Yusuf ini berharap kasus ini diusut hingga tuntas dan tentu Yusuf ini meminta perlindungan dan keadilan atas perlakuan yang dialaminya. Nah, benar banget, itu perlakuan tidak menyenangkan banget ya pastinya. Menanggapi kasus ini, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana ini tidak menampik adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya itu. Wah, bener dong berarti ya. Nah, menurut Kombes Pol Arya, jadi Bribda A yang disebut-sebut itu melanggar wilayah karena di luar wilayah Kota Makassar tempatnya bertugas dan tidak membawa surat perintah dan tidak ada penugasan. Selain itu, oknum itu, Bribda A ini dan rekan-rekannya rupanya ini meninggalkan tugas padahal malam itu sedang piket. Nah, lebih lanjut mereka, oknum-oknum itu kabarnya udah ditahan dan diproses oleh Propam. Katanya sih bakal disanksi seberat-beratnya.
Jangan sampai deh cuma dihukum sholat 5 waktu doang ya. Aduh, kalau terbukti salah ini udah kena banyak pasal nggak sih? Kayak pasal penganiayaan, pemerasan, fitnah barang haram, mencemarkan nama baik institusi Polri. Duh, harusnya sih memang berat hukumannya. Setuju nggak? Nah, kalau melihat kasus Yusuf ini, jadi ingat nggak sih dengan kasus di Jakarta Warehouse Project yang terjadi di Jakarta akhir tahun lalu, kalau nggak salah, di mana korbannya turis asal negeri jiran Malaysia. Lagi-lagi tuduhan penggunaan barang haram dilakukan dan pastinya diperas oleh oknum gitu ya. Mudah-mudahan hal kayak gini nih pastinya 1, 2, 3. Mudah-mudahan hal kayak gini dibersihkanlah dari tubuh Polri. Ingin citra baik, tapi oknum-oknum yang merugikan masyarakat nggak dibersihkan juga. Ya pasti bakal sering tercoreng terus. Ini nggak sih Positive People? Kita tunggu pastinya hasil investigasinya bakal seperti apa. Kalau menurut Positive People, baiknya gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.